Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisco Samueli dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku menjelaskan tentang globalisasi ekonomi dan bisnis internasional, salah satu mata kuliah Fakultas Bisnis. Langsung saja ke materinya. Globalisasi telah menjadi tren ekonomi dunia. Perekonomian dunia telah semakin terbuka dan menjadi salah satu kesatuan ekonomi global. Globalisasi merupakan suatu kondisi saling bergantung dalam jaringan internasional yang meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritori suatu negara. Adapun pendorong yang menciptakan globalisasi ekonomi antara lain, salah satunya adalah dorongan pasar. Pasar dunia merupakan pasar yang sangat potensial. Hal ini mendorong perusahaan untuk memasuki pasar internasional dan pasar global dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah dorongan biaya. Perusahaan global mencari negara-negara yang mampu memberikan biaya produksi suatu produk yang murah dan mengkombinasikan berbagai bentuk produk dari beberapa negara sehingga meminimalkan biaya produksinya. Dorongan untuk meminimalkan produksi ini mendorong banyak perusahaan untuk menjadi perusahaan global. Yang ketiga adalah dorongan pemerintah. Adanya perjanjian antara negara seperti APEC, AFTA, MEE, NAFTA semakin memberi fasilitas dan mempermudah perkembangan globalisasi ekonomi global. Yang keempat, dorongan persaingan. Adanya persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik dan pasar internasional mendorong banyak perusahaan untuk memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang paling murah walaupun harus berasal dari berbagai negara sehingga akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Yang terakhir adalah faktor lain. Faktor perkembangan teknologi dan informasi yang cepat mendorong semakin cepat globalisasi yang terjadi. Fasilitas transportasi yang cepat, internet, dan telepon yang menjadi globalisasi perkembangan dengan cepat. Adapun faktor-faktor globalisasi, salah satunya adalah kedekatan. Kemajuan teknologi dan informasi semakin memperdekatkan jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dengannya pesawat jet, peralatan telepon, serta internet, orang yang mudah bertemu dan bertatap muka secara cepat. Walaupun terpisah jarak yang jauh. Yang kedua adalah lokasi. Globalisasi mendorong perusahaan bisnis untuk menggunakan banyak tempat sebagai tempat usaha maupun pemasaran produk mereka. Yang ketiga adalah sikap. Globalisasi mendorong perubahan sikap yang semakin terbuka dan berbaurnya budidaya dan perilaku dari berbagai negara membentuk budaya global. Mengapa bisnis go internasional? Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendorong sebuah perusahaan memperluas bisnisnya di pasar internasional. Salah satunya adalah keuntungan potensial. Globalisasi semakin membuka pasar ke seluruh dunia dan memberi kesempatan yang besar dan memperoleh keuntungan yang semakin besar. Yang kedua adalah profit margin. Globalisasi semakin mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi dan berbagai negara dengan harga murah sehingga biaya produksi dapat ditekankan. Hal ini akan meningkatkan profit margin penjualan produk perusahaan. Yang ketiga adalah permintaan konsumen yang stabil dan kuat. Pasar globalisasi menjanjikan konsumen dari berbagai negara sehingga penjual dan produk
tidak hanya tergantung pada suatu negara, sehingga apabila penjualan suatu negara turun dapat ditutupi dengan penjualan di negara lain. Yang keempat adalah teknologi. Salah satu tujuan globalisasi perusahaan adalah memperoleh penerapan teknologi semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Dan yang terakhir adalah efisien usaha. Globalisasi mendorong efisien produksi dan usaha karena penggunaan input proses produksi minimal berasal dari berbagai negara di dunia. Level keterlibatan bisnis internasional. Setelah memutuskan untuk melaksanakan go internasional, suatu perusahaan harus memutuskan level keterlibatannya. Ada beberapa level yang dapat dipilih perusahaan, yaitu eksportir atau importir. Eksportir adalah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk-produk kepada satu atau lebih negara asing, sedangkan importir membeli produk-produk di pasar jual luar negeri dan tujuan dijual kembali ke negaranya. Kedua jenis perusahaan ini mempunyai berupa level keterlibatan terendah dalam operasi internasional. Yang kedua adalah perusahaan internasional. Setelah perusahaan mendapat pengalaman dan berhasil sebagai eksportir dan importir, mereka dapat berpindah ke level keterlibatan berikutnya sebagai perusahaan internasional. Yang ketiga adalah perusahaan multinasional. Perusahaan ini merupakan level keterlibatan tertinggi yang dapat dipilih perusahaan. Perusahaan yang multinasional merancang, memproduksi, dan memasarkan produk di banyak negara. Contohnya perusahaan multinasional adalah IBM, Nestle, Ford, ExxonMobil. Struktur organisasi internasional. Level keterlibatan yang berbeda dalam bisnis internasional membutuhkan jenis struktur organisasi yang berbeda pula. Pilihan struktur yang tepat akan membantu aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan level keterlibatannya. Spektrum organisasi internasional dapat dipilih perusahaan meliputi agen independen. Agen independen merupakan individu atau organisasi asing yang setuju untuk mewakili kepentingan eksportir di pasar luar negeri. Yang kedua adalah pemberian lisensi. Lisensi merupakan perjanjian antara perusahaan pemberi lisensi dan perusahaan pengguna lisensi yang memberikan hak eksklusif bagi pengguna lisensi untuk memproduksikan dan memasarkan produk perusahaan. Yang ketiga adalah kantor cabang. Struktur ini berupa kantor di luar negeri yang didirikan perusahaan internasional atau multinasional. Dengan memilih struktur ini, perusahaan lebih mempunyai kendali langsung terhadap para manajer yang ditempatkan di kantor cabang daripada terhadap agen dan pemegang lisensi. Yang keempat adalah aliansi strategi. Dalam struktur ini, perusahaan menemukan sekutu atau partner asing yang menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan bisnis baru di negara sekutu tersebut. Yang terakhir adalah investasi langsung di luar negeri. Perusahaan yang dapat melakukan investasi langsung di luar negeri dengan cara membeli atau mendirikan aset yang berwujud di negara lain. Contohnya Disney dengan membangun taman permainan di Hong Kong, Volkswagen yang membangun pabrik baru di Brasil. Hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional. Keberhasilan perusahaan dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial, ekonomi, hukum, politik yang terdapat dalam perdagangan internasional.
Salah satunya adalah perbedaan sosial dan budaya. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan masyarakat sekaligus budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Yang kedua adalah perbedaan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi sendiri dengan perbedaan sistem ekonomi yang dapat mempengaruhi operasional bisnis internasional. Yang ketiga adalah perbedaan hukum dan politik. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi tertentu untuk melakukan bisnis yang wilayah hukumnya mereka, atau bahkan melarang suatu jenis sekali. Beberapa hukum umum dan isu politik yang mempengaruhi bisnis internasional adalah kota adalah pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Yang kedua adalah tarif atau subsidi. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Ketiga, hukum kandungan lokal. Hukum ini menuntut bahwa produk-produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagainya dibuat di negara tersebut. Yang keempat, hukum praktik bisnis. Perusahaan ini memasukkan pasar internasional harus tunduk pada hukum praktik bisnis yang berlaku, yaitu undang-undang atau peraturan yang mengatur operasional bisnis di suatu negara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga materi yang saya jelaskan sangat bermanfaat. Saya mohon pamit. Terima kasih.